Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazanova Lucianto dari kelas 12 IPA 2. Saya akan mempresentasikan mengenai materi genetika. Yang pertama di sini ada kromosom ya. Kromosom ini dia itu merupakan benda-benda halus yang berbentuk lurus. Nah, itu yang seperti atau bengkok dan terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna di dalam nukleus. Nah, untuk kromosom ini dia itu dipopulerkan pada tahun 1888 oleh Waldeyer. Nah, untuk ini kan ada dua. Yang pertama itu kroma. Nah, kroma yang berarti warna. Kalau misalnya soma, dia itu berarti badan. Nah, kromosom dia ini berfungsi untuk membawa individu dan membawa informasi genetika karena di dalam kromosom terdapat gen. Nah, kalau misalnya susunan kromosom, nah, dia ini ada dua. Yang pertama DNA dan kedua protein. Untuk struktur kromosom dia ini untuk yang pertama dia itu ada sentromer atau kinetokor. Nah, ini merupakan penghubung antara kromonema yang satu dengan yang lainnya yang berfungsi sebagai tempat melekatnya benang spidel saat pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Untuk yang kedua ada kromonema yang merupakan pita berbentuk spiral, tempat melekatnya krominal dan kromomer. Nah, yang ketiga ada kromomer atau granula besar. Ini berbentuk manik-manik atau granula yang merupakan akumulasi materi kromatik atau benang-benang halus. Yang keempat ada krominol atau granula kecil, yang merupakan kromosom yang mengalami sedikit penebalan. Selanjutnya ada kromonema, yang merupakan bagian kromatid yang mengalami penebalan berupa bahan nukleoprotein yang mengendap. Ya, ini memiliki ruang-ruang berisi gen yang disebut lokus. Nah, berikutnya ada lokus. Lokus ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa sifat-sifat keturunan atau hereditas. Untuk yang selanjutnya ada telomer. Telomer ini yang merupakan bagian ujung kromosom. Nah, yang mempunyai fungsi untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada matriks. Nah, matriks ini berupa cairan sitoplasma atau endoplasma yang agak memadat menjadi selubung pembungkus kromatid atau kromosom. Untuk yang terakhir di sini ada satelit. Nah, bagian yang satelit ini merupakan bagian tambahan yang terdapat pada ujung kromosom dan tiap kromosom belum tentu memilikinya. Dari kromosom ini ada 4. Untuk yang pertama ada telosentrik, kedua metasentrik, ketiga submetasentrik, dan yang keempat akrosentrik. Untuk yang pertama ada telosentrik. Nah, dia ini hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujung. Kalau metasentrik ini, dia itu memiliki dua lengan yang sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah sentromernya. Metasentrik ini berbentuk V. Lalu ini ada submasentrik. Nah, dia ini memiliki kedua lengan yang hampir sama panjang dengan sentromer yang terletak hampir di tengah, yang berbentuk V juga. Kalau akrosentrik dia ini memiliki dua lengan yang tidak sama panjang dengan sentromer yang berada dekat ujung bagian kromosomnya. Untuk bagian yang kedua di sini ada gennya. Gen ini merupakan segmen DNA di dalam kromosom yang membawa informasi genetik untuk karakter tertentu. Nah, untuk yang kedua di sini ada alel atau pasangan gen. Nah, ini merupakan variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Untuk fungsi gen di sini dia itu untuk fungsi pokoknya pertama mengatur perkembangan dan metabolisme individu.
Yang kedua, menyampaikan informasi genetik. Untuk komponen penyusun gen di sini yaitu ada 3. Yang pertama rekon, 2 muton, 3 sistron. Untuk rekon ini merupakan komponen yang terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Untuk muton, yaitu merupakan komponen yang terdiri atas lebih dari 2 pasang nukleotida. Dan sistron, ini merupakan komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Untuk tipe gen di sini ada 2 yang menentukan tipe-tipe gen, yaitu yang pertama sifat dan yang kedua perannya. Yang berdasarkan sifat dia terbagi menjadi 3. Yang pertama gen dominan dengan ekspresi kuat yang dilambangkan dengan huruf besar. Dan yang kedua gen setengah dominan dengan ekspresi di antara gen dominan dan resesif. Dan yang ketiga gen resesif dengan ekspresi lemah yang dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, untuk yang gen berdasarkan perannya ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gen struktural yang mengode protein atau enzim dengan ekspresi yang dikendalikan gen regulator. Yang kedua ada gen regulator yang mengatur ekspresi gen struktural. Untuk yang ketiga di sini ada DNA dan RNA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DNA terlebih dahulu. Untuk DNA ini merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Nah, selain itu DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. Untuk struktur DNA ini terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan 2 pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Nah, setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Untuk replikasi DNA ini melalui 3 model. Yang pertama semi-konservatif, itu rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Untuk yang kedua di sini ada konservatif, itu rantai ganda DNA yang lama tidak berubah, yang berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Yang ketiga ada dispersif, yang beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru, sehingga DNA lama dan baru tersebar. Untuk yang terakhir di sini ada RNA. Nah, RNA ini adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. Nah, RNA ini banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Untuk struktur RNA ini berbeda dengan DNA. Nah, RNA ini dia merupakan rantai tunggal polinukleotida, yang berarti tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula, 5 karbon atau ribosa. Gugus fosfat membentuk punggung RNA bersama ribosa. Basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda, yaitu sitosin dan urasil, dan gugus fosfat. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.